getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Kamu kenal orang itu, Wit? Enggak. Harusnya ibu kos kamu tidak mudah begitu percaya saja dengan orang. Apalagi menyerahkan barang-barang kamu dengan orang yang tidak dikenal. Ya. Gun, jangan Gun, cepetan Gun, cepetan jangan Gun. Ada apa sih, Wit? Gila kamu, Wit. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku cuma inget kamu aja. Kamu kan harus jemput Novi. Nanti terlambat. Sekarang udah Baru jam berapa? 11. Aku masih banyak waktu. Gak apa-apa kok. Kamu gak apa-apa, Wit? Nggak apa-apa. Bener kok, aku nggak apa-apa. Aku turun di mall aja deh, Gun. Soalnya masih ada yang aku harus beli buat Agung. Nanti biarin aku pulang naik taksi aja ya. Terserah kamu lah. Kelihatannya dia kurang tertarik, Mbak. Sebutkan saja bahwa nilai kontraknya cukup besar, pekerjaannya gampang. Pasti dia tertarik. Saya kenal betul siapa Widianov. Dia itu paling nggak tahan kalau udah dengar uang dalam jumlah yang besar. Tapi kalau akhirnya Widya setuju, saya harus berbuat apa, Mbak? Kamu nggak usah khawatir masalah itu. Saya ada kenalan di Bandung yang bisa memberikan dia pekerjaan. Mungkin gajinya nggak terlalu besar, tapi biar sisanya nanti saya yang tambah. Kelihatannya dia cemburu melihat kehadiran saya dalam hidup Guntur, Mbak. Dia itu memang sangat menginginkan Guntur. Tapi sekarang ini Guntur sudah tidak mencintai dia lagi. Kalau begitu, kenapa dia masih tinggal di rumah Guntur, Mbak? Ceritanya panjang, Nov. Ibunya Guntur itu sudah terlanjur berjanji akan menikahkan mereka. Dan ibunya juga tidak merestui hubungan saya dan Guntur. Makanya saya pikir kalau Widya pindah ke kota lain dan berambisi pada pekerjaan dan karirnya, mungkin dia akan sama sekali melupakan Guntur. Saya yakin Widya akan lebih mementingkan karir dan uang daripada Guntur. Kalaupun Widya bersedia menerima tawaran itu, Mbak masih harus menjelaskan semuanya pada Guntur. Semuanya, Mbak. Semua sandiwara yang telah kita lakukan untuk menguji ketulusan cinta Guntur pada Mbak. Iya, Nov. Itu barangkali Guntur, Mbak. Jangan lupa pastikan soal Widya. Setelah itu kamu boleh kembali ke Bandung. Tugas kamu selesai. Baik, Mbak. Selamat siang, Mbak. Siang. Masuk dulu, Gun.
Nggak apa-apa Mbak, di sini aja. Hari ini saya minta tolong kamu untuk menyetorkan uang ke bank. Bisa? Asal saya dipercaya, saya bersedia Mbak. Jumlahnya cukup banyak. Saya mau transfer ke panti asuhan sayap ibu. Panti asuhan? Masuk dulu deh, biar saya siapkan ceknya. Ya, Mbak. Kenapa, Gun? Enggak Mbak, nggak apa-apa. Hidup saya kan tidak lama lagi, Gun. Dan saya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Jadi buat siapa semua uang yang saya miliki? Karena itu mulai dari sekarang, saya rajin menyumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Ini. 40 juta. Iya, 40 juta. Kamu bisa kan menolong saya untuk menyetorkannya ke bank? Saya percaya kok sama kamu, Gun. Makin hari Mbak makin mengingatkan saya sama seseorang. Seorang yang masih kamu simpan dalam hati. Iya. Sampai saat ini saya masih mencintai dia. Padahal dia pernah menyakitkan hati saya dengan kata-kata dia. Kalau begitu, kamu pasti masih benar-benar mencintai dia. Iya, Mbak. Kenapa kamu tidak coba menghubungi dia? Kata orang, cinta bisa mengatasi segalanya. Dan saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Iya kan? Masalahnya dia sudah nggak percaya lagi dengan saya. Dan rasanya sulit menjalin hubungan tanpa dasar kepercayaan, Mbak. Saya percaya sama kamu, Gun. Dan saya tidak mengerti apa yang bisa membuat orang curiga sama kamu. Kamu ini orangnya baik, jujur, dan selalu apa adanya. Makasih, Mbak. Seandainya dia berpikiran sama seperti Mbak, saya rasa sekarang kami sudah hidup bahagia berdua. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Ayo bangun. Bangun. Cepat buka berangkas itu. Ayo cepat. Atau saya robek leher kamu pakai pisau ini untuk membayar harga diri saya yang sudah kamu koyak-koyak. Ayo bangun. Kamu pikir saya nggak berani bunuh kamu? Ayo cepat. Ayo cepat buka. Ambil, cepat. Kumpulin. Keluarin semuanya.
Maaf Mbak, udah bisa saya angkat? Iya, iya, silakan. Ada tambahan lagi Mbak? Nggak ada, saya minta bonnya aja Mbak. Tolong cepetan ya Mbak ya. Baik Mbak. Mbak, tunggu kembaliannya. Bahagia gimana maksud kamu, Nan? Iya, kalau saja Non Lela tidak mendengarkan omongan Mbak Widya, mungkin Non Lela sudah bahagia bersama Mas Guntur dan anaknya yang lucu itu, Non. Agung. Saya jadi kangen sama dia, Non. Ya, memang omongan Widya sempat menggoyahkan saya. Tapi saya rasa bukan cuma itu, Nan. Saya malah curiga waktu Guntur bilang dia mau bawa ibunya pindah ke sini. Padahal sebelumnya ibunya kan nggak setuju. Masa bisa berubah secepat itu? Harusnya kan Non Lela senang karena keluarga Guntur merestui. Bukannya Non Lela malah curiga. Saya yakin kalau Mbak Widya dijauhkan dari Mas Guntur, pasti nggak akan ada masalah lagi. Maaf Non, saya kok merasa sumber dari semua masalah ini datangnya dari Mbak Widya. Kita lihat aja nanti, Nam. Bagaimana kalau Widya sudah berpisah dengan Guntur? Apa keadaannya akan membaik? Non, saya cuma mau melihat Non bahagia. Dan selama bersama Mas Guntur, saya lihat Non Lela benar-benar bahagia. Apalagi kalau sudah main bersama Agung. Iya. Saya juga sudah kangen sama Agung, Nam.
apa, Pak? Mama. Aku kira udah tidur, Ma. Belakangan ini aku udah nggak bisa lagi tidur nyenyak. Karena semakin lama tingkah laku Papa itu semakin mencurigakan. Mencurigakan bagaimana, Ma? Ya begini, keluar malam-malam, baca apa itu? Widya. Siapa ini? Itu teman bisnis, Ma. Teman bisnis. Iya. Ada urusan apa teman bisnis ngasih buku alamatnya ke Papa? Iya, biar bisa ngubungin teman-teman bisnis lainnya, Ma. Teman bisnis. Bisnis apa? Kok yang ada di sini cuma nama-nama perempuan? Sri, Yuni, Octavia, Laila. Nggak ada satupun nama perusahaan di sini, Pak. Kalaupun emang urusannya bisnis, kenapa Papa harus nyelinap keluar malam-malam kayak gini? Ma. Pak, aku udah capek dengar semua alasan kamu. Kenapa Papa nggak terus terang aja? Atau jangan-jangan usaha Papa berantakan dan tabungan kita ludes karena Papa main perempuan? Ma! Dan Papa jangan ganggu saya karena saya mau tidur. Sampai kapanpun aku akan mencari kamu, Widya. Dan kamu harus membayar apa yang telah kamu lakukan kepadaku. Kamu enak, Gung. Jadi anak kecil, belum tahu apa-apa. Belum punya masalah apa-apa. Gak seperti Mama. Mama lagi pusing. Mama punya banyak uang untuk membahagiakan kamu dan papamu. Tapi Mama lagi diuber-uber orang. Mama nggak mau lagi orang itu datang ke sini dan mengganggu ketenangan rumah ini. Kemana, Ma? Bandung. Ngapain ke Bandung, Ma? Kok mendadak begini? Mama masih marah ya soal semalam ya? Aku cuma mau menenangkan pikiranku ke rumah budeku. Ma, Mama tidak perlu melakukan ini, Ma. Di saat-saat seperti ini, aku butuh Mama. Yang Papa perlukan sekarang adalah kebebasan.
Daripada aku di sini cuma jadi satpam yang nungguin papa pulang tiap malam, lebih baik aku istirahat di Bandung sambil menunggu urusan papa semuanya selesai. Lagi pula rumah ini juga sebentar lagi akan disita oleh bank. Papa belum lunasin utang papa pada bank kan? Beri aku waktu, Ma. Aku janji akan menyelesaikan semua ini. Ayo, Ma, biar aku antar, Ma. Nggak perlu. Aku udah panggil taksi. Sebentar lagi juga datang. Apa suamimu tahu kamu ada di rumah Bude? Saya kesini atas pengetahuan dia kok, Bude. Sebetulnya ada masalah apa sih? Apa sebaiknya ndak diselesaikan saja? Daripada main kabur-kaburan begini, Bude rasa nggak akan menyelesaikan masalah. Saya kesini mau menenangkan diri, Bude. Biasalah. Saya curiga Mas Albert main perempuan. Sampai-sampai bisnisnya berantakan dan tabungan juga ludes. Dan malah belakangan ini sikapnya juga makin mencurigakan. Jadi daripada nanti saya punya pikiran yang enggak, kan lebih baik saya menenangkan diri di sini. Bude nggak keberatan kan? Ya sama sekali tidak dong. Malah Bude senang dapat teman. Johan kan sekarang sibuk terus. Pulangnya malam. Maklum, lagi kejar setoran. Kan dia bulan depan mau menikah. Oh ya? Siapa calonnya, Bude? Anak Bandung juga. Anak yatim piatu. Tapi anaknya baik loh. Dulu sih dia sering kemari. Tapi sudah 2 minggu ini Bude nggak melihat dia. Jangan-jangan mereka juga sedang ada masalah. Johan kelihatannya stres. Apalagi kalau ditanya soal tunangannya. Laporan bulan ini mana? Masih disiapkan, Pak. Masih belum selesai juga. Saya minta sebagian. Tolong disiapkan. Ya? Baik, Pak. Johan, sebetulnya saya menaruh harapan besar sama kamu. Kamu masih muda, semangat kerja kamu tinggi, dan saya lihat dedikasi kamu pada perusahaan penerbitan kita ini cukup tinggi. Staf lain bilang kamu selalu pulang malam dari kantor. Tapi kenapa belakangan ini kerja kamu banyak yang nggak beres? Kalau memang ada masalah pribadi, lebih baik kamu selesaikan dulu. Jangan sampai mengganggu pekerjaan. Sayangkan karir kamu. Saya hanya memikirkan persiapan pernikahan saya, Pak. Ya kalau gitu kenapa kamu nggak ambil cuti saja? Supaya semuanya beres. Selesaikan semua masalah pribadi kamu, setelah itu kamu bisa bekerja full. Oke? Akan saya pikirkan, Pak. Terima kasih atas pengertian Bapak. Pak, ada telepon dari Jakarta. Aduh, saya lagi sibuk ini. Telepon dari mana? Dari Bu Lela. Ibu Lela. Oh iya. Cepat, tolong sambungkan ya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ya. Lela, apa kabar? Apa kabar? Wah, kelihatannya sibuk sekali ya. Sampai-sampai sudah lupa ya menyerahkan naskah pada penerbitan kita. Untung Pak Husin masih ingat saya. Ya, mana bisa lupa. Kamu kan seorang pengarang yang terkenal. Selain itu kan almarhum ayahmu juga sahabat saya.
Pak Husin, saya mau tanya, apa masih ada lowongan pekerjaan di kantor Pak Husin? Ah, bercanda kamu. Memangnya mau kerja? Bukan buat saya, buat seseorang Pak Husin. Siapa? Gini, saya ada teman, dia butuh uang dan pekerjaan. Tapi kalau dia tahu saya yang menolong, dia nggak akan menerima bantuan saya. Makanya saya meminta tolong Pak Husin untuk menempatkan dia di kantor Pak Husin. Nanti gajinya biar saya yang bayar. Kok permintaan kamu kedengarannya aneh sekali? Memang kedengarannya agak aneh Pak Husin. Tapi saya mohon Pak Husin bisa bantu dan menerima dia sebagai pegawai di kantor Pak Husin, juga merahasiakan soal saya. Semuanya sudah beres. Saya sudah bicarakan dengan teman baik saya di Bandung untuk menampung Widya di tempatnya. Sekarang tugas kamu untuk membujuk Widya supaya mau bekerja di Bandung 2-3 bulan. Tapi setelah itu saya boleh pulang ke Bandung kan, Mbak? Tapi kalau Widya tidak bersedia menerima tawaran kerja itu, bagaimana, Mbak? Dia pasti mau kalau kamu sebutkan jumlah gaji yang akan dia terima. Bilang aja gaji yang akan dia terima itu bersih 10 juta plus akomodasi. 10 juta sebulan? Wah, saya juga mau, Mbak. Kapan rencana kamu menikah sama Johan? Bulan depan. Kamu beruntung. Ada seseorang yang mencintai kamu. Terus terang, Mbak, kalau saya masih bisa memilih, saya lebih memilih Guntur daripada Johan. Kok begitu? Karena Guntur begitu setia sama Mbak Lela. Dia sering bilang bahwa dia tidak bisa melupakan Mbak. Dia bilang begitu? Iya. Mbak Lela adalah segala-galanya bagi dia. Tapi dia bukan apa-apa bagi Mbak Lela. Begitu Mbak dia bilang. Saya rasa Mbak telah salah menilai Guntur. Ya, saya akan minta maaf sama dia. Dan Mbak juga harus berterus terang. Maksud kamu? Soal sandiwara kita ini, Mbak. Tapi saya takut dia tersinggung dan merasa dipermainkan kalau saya terus terang ke dia. Kejujuran sepahit apapun lebih baik daripada kebohongan. Nov, kamu itu lebih muda daripada saya. Tapi kamu jauh lebih pintar. Saya kan belajar dari Mbak Lela. Mbak kan adalah guru dan panutan saya. Kalau bukan karena tantenya Mbak Lela, mungkin saya masih berada di panti asuhan dan tidak bisa mengecap pendidikan yang tinggi. Dan saya juga sangat berhutang budi pada Mbak Lela. Saya ingin Mbak Lela bahagia. Karena Mbak Lela adalah orang yang sangat baik. Makasih, Nov. Mudah-mudahan Widya mau menerima pekerjaan di Bandung itu, Mbak. Dan saya yakin Guntur tidak mencintai dia. Karena Guntur tidak pernah menyinggung soal Widya sama sekali. Itu sebabnya sekarang saya mau menguji hubungan Widya dan Guntur, Nov. Saya mencoba untuk memisahkan mereka sementara waktu. Kalau ternyata Widya memilih pekerjaan itu, berarti kan dia lebih mencintai uang daripada Guntur. Kalau boleh, saya ingin menyarankan sesuatu sebelum saya permisi pulang, Mbak. Apa? Hidup ini harus dijalani. Dan dalam membuat keputusan, kita harus yakin pada hati nurani kita sendiri, Mbak. Kalau kita sudah tidak yakin pada
hati nurani sendiri. Apalagi yang harus kita yakini, Mbak. Saya permisi pulang dulu ya, Mbak. mencuri pandang. Kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku